Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Pada video ini, panjenengan akan mendapatkan suatu ilmu baru agar terhindar dari kesialan hidup yang berhubungan dengan kerezekian, yaitu mengenai beberapa benda pembawa sial jika disimpan di dalam dompet, sehingga jika benda tersebut ada di dalam dompet panjenengan, sebaiknya segera singkirkan. Jika panjenengan selalu hadir dan menyimak konten-konten Nasib dan Hoki yang sebelumnya, maka panjenengan pasti otomatis sudah bahwa yang namanya rezeki merupakan sebuah bentuk energi yang mengalir di alam semesta ini, sehingga kehadirannya akan bisa dipancing dengan energi yang berasal dari benda-benda tertentu. Alih-alih bisa memancing energi rezeki untuk datang, banyak orang yang secara tidak sadar justru telah membuat aliran energi positif tersebut menjadi macet dan tersumbat, bahkan juga terputus, sehingga yang semula niatnya ingin mendatangkan rezeki malah akan membawa nasib buruk dan kesialan di dalam hidupnya. Energi negatif yang bisa membawa berbagai kesialan seringkali berasal dari benda-benda yang kita simpan di dalam dompet, sehingga kehadiran benda tersebut akan merusak feng shui dari aliran energi uang yang sudah terkondisikan sedemikian rupa di dalam dompet uang kita. Benda pembawa sial jika disimpan di dalam urutan dompet yang pertama adalah uang yang sudah robek. Jika panjenengan memiliki uang yang robek dan tompang camping, ditambah lagi juga sudah kucel bentuknya, maka sebaiknya uang yang demikian segera dibelanjakan kembali atau disimpan di tempat yang terpisah dari dompet, misalkan saja di dalam saku celana. Uang adalah gambaran dari kemakmuran dan kekayaan yang kita terima. Namun ketika uang yang kita simpan di dalam dompet adalah uang yang lusuh, maka makna dari uang tersebut sudah bukan menjadi simbol dari kekayaan lagi, melainkan simbol dari kesusahan dan jerih payah dalam mencari rezeki. Selain uang yang sudah rusak, jenis uang yang juga tidak boleh disimpan di dalam panjenengan adalah uang palsu atau uang mainan. Hal itu disebabkan uang palsu tidak memiliki energi sama sekali untuk mendatangkan rezeki. Bahkan bisa dibilang uang palsu hanyalah sampah. Salah satu prinsip metafisik dalam hukum energi adalah jika panjenengan ingin mendatangkan energi yang positif, maka gunakanlah sesuatu yang juga positif untuk memancingnya. Karena apapun yang positif akan menghasilkan output yang positif pula. Namun juga sebaliknya, apapun yang negatif, maka hasilnya otomatis akan menjadi negatif juga. Benda pembawa sial jika disimpan di dalam urutan dompet yang kedua adalah obat-obatan. Obat terutama yang sifatnya vital, seperti obat jantung misalnya, meskipun merupakan hal yang sangat penting, namun tetap ada baiknya untuk disimpan di tempatnya tersendiri. Hal itu karena meskipun obat gunanya untuk penyembuhan, akan tetapi memiliki energi yang terkait erat dengan kesakitan dan penderitaan. Obat pada umumnya juga memiliki rasa yang pahit dan kandungannya pun rata-rata dari bahan kimia sintetis, sehingga jika obat ini kita simpan di dalam dompet akan menetralkan energi rezeki yang sifatnya manis dan alami. Akibatnya tidak akan tercipta aliran energi yang baik. Selain akan menetralkan energi rezeki, menyimpan obat di dalam dompet juga akan mempengaruhi pikiran bawah sadar panjenengan, yaitu untuk selalu terprogram sebagai orang yang sedang sakit. Dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka pola pikir yang terprogram itu akan bisa termanifestasi menjadi kenyataan, sehingga akan membuat panjenengan sebagai orang yang mudah sakit-sakitan. Benda pembawa sial jika ditaruh di dalam urutan yang ketiga adalah benda yang memiliki ujung runcing ataupun sisi yang tajam. Jika terlalu sering menyimpan benda yang runcing dan tajam di dalam dompet, maka efek yang bisa dirasakan secara langsung dompet tersebut akan menjadi cepat rusak. Dompet yang bolong atau sobek di dalam ilmu feng shui dianggap sebagai hal yang sangat tabu. Mengapa demikian?
Karena hal tersebut merupakan simbol dari gentong rezeki yang bocor, sehingga akibatnya bisa jadi panjenengan akan sulit untuk mengumpulkan uang. Selain akan membuat gentong rezeki menjadi bocor, benda runcing dan tajam di dalam dompet juga dipercaya akan membuat benang rezeki terputus. Orang Cina kuno mempercayai bahwa di adanya benang takdir, ada pula benang yang menghubungkan rezeki manusia dengan rezeki alam semesta. Sehingga jika benang rezeki ini sampai terputus, maka akan sangat buruk akibatnya. Benda pembawa sia jika disimpan dalam urutan yang keempat adalah gambar atau foto yang di dalamnya memiliki simbol elemen api. Seringkali secara tidak sengaja, orang menyimpan foto atau kartu tertentu yang di dalamnya memiliki simbol api. Simbol api yang dominan di dalam dompet dipercaya memiliki energi panas yang bisa membakar energi uang yang akan datang. Sehingga dengan demikian, sekeras apapun orang itu bekerja, maka rezekinya hanya akan stagnan, tidak melimpah. Itulah juga mengapa diajarkan di dalam Feng Shui, yaitu ketika panjenengan hendak membeli dompet, maka usahakan untuk tidak memilih yang warnanya dominan, karena hal tersebut akan membakar semua energi uang panjenengan. Dan selain itu, di dalam ilmu psikologi, warna merah pada dompet akan bisa panjenengan untuk lebih semangat dalam membelanjakan uang, alias menjadi lebih boros. Benda pembawa sia jika disimpan dalam urutan dompet yang kelima adalah berbagai benda yang sudah lewat kadaluarsanya. Sering-seringlah mengecek kartu ataupun kertas-kertas penting lainnya yang ada di dalam dompet. Karena jika di dalam dompet panjenengan banyak terdapat benda yang sudah kadaluarsa, sebut saja SIM, nota ataupun kartu keanggotaan, maka hal tersebut juga akan membawa efek negatif aliran energi uang panjenengan. Dari sudut pandang eksoteris dan metafisik, menyimpan barang-barang yang sudah kadaluarsa bukanlah hal yang bagus. Hal itu karena kehidupan yang sedang kita jalani di masa sekarang dan bukan di masa lalu. Oleh sebab itu, barang yang sudah kadaluarsa ini bisa menahan energi panjenengan dan membuatnya tertahan di masa yang telah lalu. Benda-benda yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya di dalam dompet, selain memiliki energi negatif yang akan menghambat kemajuan kerezekian kita, juga malah akan bisa membawa kerezekian tersebut mundur bahkan minus. Oleh sebab itu, bila saat ini usaha panjenengan sedang banyak mengalami kerugian, cobalah cek di dalam dompet ataupun di dalam rumah. Mungkin di sana banyak terdapat barang-barang yang sudah kadaluarsa. Benda pembawa sia jika disimpan dalam urutan dompet yang keenam adalah ajimat yang memiliki aura panas dan ganas. Admin berkeyakinan bahwa banyak di antara panjenengan yang sudah paham mengenai ilmu hodam, sehingga jimat atau raja yang memiliki hodam yang sifatnya buas sebaiknya jangan ditaruh di dalam dompet uang. Jika hal tersebut dilakukan, maka uang yang juga memiliki hodam atau ruh akan bentrok dan kalah dengan hodam ganas tersebut, sehingga akibatnya tidak akan ada rezeki yang mau mendekat. Benda pembawa sia jika disimpan dalam urutan yang ketujuh adalah alat kontrasepsi pria. Menyimpan alat kontrasepsi pria di dalam dompet merupakan suatu penghinaan terhadap simbol kekayaan yang kerap kali diiringi dengan doa untuk mendatangkannya. Sangatlah tidak pantas jika disimpan di dalam tempat yang sama dengan alat kontrasepsi tersebut. Dan di samping itu, ketahuilah bahwa etika tidak hanya meliputi dari perilaku kehidupan manusia saja, namun juga dalam tatanan yang berbau mistis dan spiritual. Seseorang yang menyimpan alat kontrasepsi di dalam dompetnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagian besar pasti sudah memiliki niatan yang tidak baik di dalam hatinya dan mengandung dosa, sehingga niatan buruk yang terserap di dalam benda, itulah yang kemudian akan mencemari energi positif di dalam dompet kita. Demikianlah pembahasan bersama kali ini mengenai 7 benda pembawa sial jika disimpan dalam dompet. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua yang telah menyaksikannya. Dan tidak lupa sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan dan dilancarkan rezekinya, amin.